Shlokas 10 to 27 talk about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 alasan mengapa Barat takut pada Dr. Zakir Naik. Meskipun banyak warga Eropa dan Amerika kagum terhadap Dr. Zakir Naik dan berusaha menghadiri forum-forumnya, ternyata tidak demikian dengan pemerintahnya. Sejumlah negara seperti Inggris dan Kanada mencekal Dr. Zakir Naik. Amerika Serikat bahkan terang-terangan mengecam Dr. Zakir Naik. Mengapa Barat takut pada Dr. Zakir Naik? Pertama, Dr. Zakir Naik nyatakan teror 11 September 2001 adalah pekerjaan orang dalam. Ini adalah alasan formal yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat, sebagaimana diberitakan Washington Post. Pemerintah Amerika Serikat mengecam Dr. Zakir Naik sewaktu mendapat penghargaan dari pemerintah Arab Saudi pada Maret 2015. Pandangan Dr. Zakir Naik tentang teror 11 September sungguh sangat tercela, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki. Ketiga, Dr. Zakir Naik menyebut George W. Bush dan pemimpin Amerika sebagai teroris. Dr. Zakir Naik juga pernah menyebutkan bahwa George W. Bush adalah teroris. Pernyataan-pernyataan Dr. Zakir Naik itu pantas untuk ditakuti Amerika Serikat, mengingat popularitas dan pengaruh Dr. Zakir Naik terus meningkat. Selain jutaan orang telah mendengar ceramahnya secara langsung, ratusan juta orang telah menonton video-video ceramahnya. Keempat, banyak orang masuk Islam di forum-forum Dr. Zakir Naik. Alasan ini tidak pernah disebutkan oleh media Barat sebagaimana 3 alasan sebelumnya. Namun, hal ini sesungguhnya lebih menakutkan bagi Barat. Di saat gereja semakin sepi dan orang-orang Barat semakin ragu dengan teologi mereka sendiri, tiba-tiba Dr. Zakir Naik datang seperti gelombang. Ceramah-ceramahnya membabat habis kesalahan dalam teologi gereja dengan penjelasan yang argumentatif dan mudah dipahami. Dr. Zakir Naik mematahkan Trinitas, membongkar bahwa Yesus bukan Tuhan, dan sebagainya. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan Dr. Zakir Naik lebih hebat dari gurunya Ahmad Didat. Pasalnya tidak sedikit orang yang masuk Islam setelah mendapat penjelasan dari Dr. Zakir Naik. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kelima, menguatnya dakwah Islam di Barat. Melalui ceramah-ceramahnya di sejumlah negara Eropa, Dr. Zakir Naik seperti langsung menusuk ke jantung pertahanan Barat. Hampir setiap ceramahnya dihadiri ribuan orang, sehingga jumlah audiens Dr. Zakir Naik telah mencapai jutaan orang yang sebagiannya hidup di Barat. Mereka yang tadinya hanya mengetahui Islam dari media, kini
mulai mengetahui prinsip-prinsip Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dijelaskan oleh Dr. Zakir Naik. He should be called as a savior for humanity. Meluasnya wilayah dakwah Islam ini, meskipun tidak semuanya masuk Islam, sudah cukup mengkhawatirkan bagi Barat. Sebab menurut The Clash of Civilization-nya Samuel Huntington, Barat tengah menempatkan Islam sebagai musuh. Jika ternyata warganya sendiri memahami Islam dengan baik, hal itu sangat membahayakan bagi hegemoni politik mereka. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keenam, Dr. Zakir Naik juga ditakuti gereja. Cukup beralasan jika pemerintah Barat takut pada Dr. Zakir Naik, karena gereja-gereja pun tidak sanggup membendung gelombang dakwah Islam yang dibawakannya. Salah satu alasan mengapa acara debat terbuka yang dilakukan Dr. Zakir Naik tidak sebanyak debat terbuka yang digelar Ahmad Didat. Ternyata tidak banyak gereja yang berani menghadapi Dr. Zakir Naik. Bahkan dikabarkan Dr. Zakir Naik telah mengirimkan surat tantangan debat kepada Vatikan. Namun hingga hari ini tantangan itu tidak dijawab. Ketujuh, pengaruh Dr. Zakir Naik semakin meluas. Bersamaan dengan derasnya gelombang dakwah Islam, pengaruh Dr. Zakir Naik semakin meluas. Di India, Dr. Zakir Naik masuk 100 tokoh paling berpengaruh, serta dinobatkan sebagai 3 besar guru spiritual di India yang mayoritasnya bukan Muslim. Saat ini, menurut informasi, setelah beredarnya kabar Dr. Zakir Naik akan ke Indonesia, ada sekitar 4.000 undangan di meja Dr. Zakir Naik dari seluruh dunia. Undangan sebanyak itulah yang menjadi salah satu penjelasan mengapa hingga saat ini belum ada konfirmasi apakah Dr. Zakir Naik bisa hadir di Indonesia pada bulan April ini.